Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bertemu lagi dalam mata kuliah komunikasi politik. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai media politik. Media politik ini adalah salah satu subsistem, unsur atau komponen yang sangat penting dalam sistem komunikasi politik. Kita sudah membahas komunikator politik, kemudian pesan politik, maka kita sudah sampai pada subsistem atau unsur atau komponen yang ketiga, yaitu media politik. Nah, saudara sekalian, media adalah segala sarana, alat, atau perangkat-perangkat yang digunakan untuk mengirim, mengolah, mendistribusikan, dan menerima pesan dari komunikator sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau halayak sebagai penerima pesan. Keberadaan media telah menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam komunikasi politik. Karena saat ini kita sudah hidup dalam era teknologi komunikasi dan informasi, di mana hampir seluruh pertukaran pesan yang kita lakukan menggunakan media, baik media massa maupun media interpersonal. Jadi kedudukan media dalam komunikasi politik itu sangat penting, yang digunakan oleh komunikator untuk mengirim pesan, dan pada saat yang sama juga digunakan oleh komunikan untuk memberi feedback kepada komunikator. Media berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang berkomunikasi di dalam sebuah peristiwa, event, atau komunikasi politik. Disinilah media menjadi sentral dari proses interaksi yang melibatkan berbagai komponen, berbagai pelaku, berbagai aktor dalam sebuah peristiwa politik. Media bukan hanya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kepada halayak, tapi media sebagai perangkat pemrosesan informasi juga digunakan pada semua event-event politik. Misalnya dalam pilkada, ada aplikasi untuk menghitung suara secara computerized, secara online. Kemudian ada jaringan media yang melaporkan bagaimana perubahan-perubahan perolehan suara. Ada quick count. Ini semua adalah peran media atau perangkat-perangkat media yang digunakan dalam peristiwa atau event-event politik. Saudara sekalian, secara umum media dapat kita bagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada media natural. Media natural adalah alat-alat yang bisa kita temukan di sekitar kita yang berasal dari alam, yang digunakan oleh orang-orang untuk berkomunikasi. Misalnya suku-suku pedalaman, mereka berkomunikasi menggunakan suara, dari suara mereka sendiri, dengan bersiul, dengan membuat suara-suara tersendiri yang menjadi kode bagi sukunya ketika mereka berkomunikasi. Orang-orang Indian juga berkomunikasi pakai gendang, ya, pakai suara, kemudian pakai asap, ya. Bahkan ada yang berkomunikasi menggunakan burung, seperti pada zaman kemerdekaan kita dulu. Burung itu digunakan untuk membawa surat berisi pesan dari para pejuang kita
burung ini dilatih sehingga bisa membawa surat untuk disampaikan kepada pejuang yang lain yang berada di tempat yang jauh. Ini semua adalah media natural. Walaupun saat ini media natural itu sudah kurang atau tidak digunakan lagi, ya. Kemudian yang kedua ada media manual. Media manual itu kita memanfaatkan teknologi sederhana, tapi masih dominan atau masih sepenuhnya menggunakan alat yang langsung dilakukan oleh manusia. Ya, misalnya kita menulis di kertas, pakai ballpoint, pakai kertas, tapi saya menulis pakai tangan, menulis di papan tulis. Ya, itu adalah manual. Kalau misalnya dalam pertanian, ya manual itu mencangkul, ya. Itu manual, menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya ada media mekanik, ya, alat-alat yang digerakkan oleh mekanik. Mekanik itu adalah suatu alat yang bekerja dengan sistem mekanisasi, ya. Ada per-pernya di dalam. Seperti jam yang menggunakan mekanik itu tidak pakai baterai, cuma diputar aja. Ya, seperti jam saya ini diputar aja, tidak pakai baterai dan akan berputar selama 24 jam, ya. Setelah itu besoknya diputar lagi untuk menjalankan mesin dari jam mekanik ini. Jadi banyak peralatan-peralatan mekanik yang dulu digunakan, ya, dengan menggunakan berbagai perangkat-perangkat yang dihubungkan satu sama lain sehingga alat itu bisa bekerja, ya, karena adanya kesatuan sistem di dalam proses mekanik itu. Kemudian yang keempat adalah media elektrikal, media yang berbasis pada tenaga listrik. Elektrikal itu adalah energi listrik. Misalnya radio, ya. Radio, televisi itu menggunakan tenaga elektrikal atau biasa disebut juga media elektronik. Jadi tenaga listrik atau elektron itulah yang menggerakkan alat-alat itu. Media elektronik masih kita gunakan sekarang, radio, televisi, ya, itu masih kita gunakan. Jam tangan yang pakai baterai dan alat-alat yang lain. Kemudian media berbasis komputer atau kita sebut media komputer. Bedanya media elektrikal dengan media komputer itu bahwa media komputer ini sudah menggunakan program, menggunakan software, sehingga kita bisa gunakan untuk menginput, memproses, dan memberikan output, bahkan bisa menyimpan dan mendistribusikan data. Dan kita bisa atur programnya. Kenapa? Karena sudah mempunyai software, sudah mempunyai chip, sudah mempunyai prosesor, sudah mempunyai media penyimpanan. Kemudian yang terakhir ini muncul lagi media yang berbasis jaringan komputer atau internet. Media yang berbasis jaringan komputer, ada perangkat-perangkat pemrosesan data di dalamnya, kemudian bisa terhubung dengan media atau perangkat lain melalui jaringan gelombang elektromagnetik, melalui sistem transmisi yang melewati antena, melewati satelit, ya, melewati jaringan bawah laut, serat optik, kemudian diterima oleh
perangkat-perangkat di tempat yang jauh, bahkan bisa diterima oleh perangkat-perangkat yang ada di seluruh dunia yang terhubung. Itulah internet. Jadi saudara sekalian, ketika kita bicara media politik, kita bisa menggunakan segala media yang ada. Ya, baik itu media manual, media mekanik, media elektronik atau elektrikal, media komputer, dan juga media jaringan komputer atau internet. Seorang komunikator politik harus memilih media yang paling tepat untuk digunakan sesuai dengan karakteristik khalayak. Jadi penggunaan media itu harus disesuaikan dengan karakteristik sifat-sifat atau penerimaan khalayak. Bagi masyarakat perkotaan, maka tentu kita menggunakan media yang berbasis komputer dan jaringan. Tapi bagi masyarakat yang terpencil, di daerahnya belum ada listrik, atau mungkin ada listrik tapi belum ada jaringan internet, maka kita menggunakan media sesuai dengan kondisi yang ada di tempat itu. Mungkin kita menggunakan media manual atau menggunakan media cetak. Ya, kita menggunakan interaksi tatap muka door to door sambil membawa brosur, ya, membawa selebaran-selebaran. Itulah cara kita menggunakan media sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tempat itu. Jadi keunggulan media itu harus disesuaikan dengan karakteristik dan penerimaan khalayak. Ketika kita menggunakan misalnya internet, maka sasaran kita adalah pengguna yang memiliki perangkat-perangkat smartphone dan terhubung ke internet. Kalau masyarakat tidak menggunakan smartphone dan jaringan internet, maka kita tidak bisa menjangkau mereka. Kalau mereka cuma menonton televisi, maka kita menggunakan televisi sebagai sarana untuk mempengaruhi mereka. Kalau mereka cuma mendengar radio, ya kita menggunakan radio itu sebagai sarana untuk mempengaruhi mereka. Kalau misalnya mereka terbiasa dengan kampanye door to door, ya kita menggunakan kampanye door to door. Atau menyediakan panggung di lapangan dan mereka datang menonton, itulah yang kita gunakan. Jadi mengenal media, karakteristik khalayak, itu penting. Setiap jenis media memiliki karakteristik tertentu dan setiap khalayak memiliki karakteristik tertentu. Dan pesan-pesan yang kita kemukakan harus sesuai dengan jenis media, karakteristik media, dan karakteristik khalayak. Begitulah cara kita menggunakan media ini agar efektif untuk mempengaruhi pikiran, sikap maupun perilaku khalayak. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.